Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Kenalkan, nama saya Ibra Agulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar dengan NIM 2131038. Saya Rosiana dengan Kami dari kelas 3B Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq akan menjelaskan time value of money dan economic value of time. Selamat menyaksikan guys. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu konsep uang dan time value of money. Yang pertama itu adalah konsep uang. Pada awal mulainya transaksi, manusia belum mengenal uang dan menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran barang dan jasa untuk barang dan jasa lainnya yang diinginkan. Pada perkembangannya, manusia membutuhkan alat tukar yang mudah digunakan dan memiliki kesepakatan bersama. Dalam Islam, uang dipandang sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan ditimbun dan tidak boleh disia-siakan, sehingga uang tidak dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Islam memandang uang sebagai alat tukar dan tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri, sehingga Islam tidak membolehkan kita mengambil keuntungan tambahan atau bunga hanya karena uang disimpan di bank atau karena uang dipinjamkan ke yang lain. Kemudian ada 3 fungsi uang menurut Islam, yaitu sebagai pengukur harga, sebagai media transaksi, dan bukan sebagai media penyimpan nilai. Baiklah, untuk yang materi kedua yaitu time value of money. Di sini nilai waktu dari uang atau yang lebih dikenal dengan istilah time value of money merupakan konsep yang telah lama dipakai dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, uang dapat diartikan sebagai sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Pandangan tersebut kemudian memunculkan konsep time value of money ini. Konsep ini menyatakan bahwa nilai uang pada saat ini lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang. Berdasarkan konsep ini, seseorang pelaku ekonomi akan menganggap bahwa uang pada masa sekarang lebih berharga daripada masa uang yang akan datang, sehingga lebih baik untuk diinvestasikan ke dalam bentuk komoditas lain. Konsep time value of money menjelaskan jika nilai guna uang peminjam bagi yang dipinjamkan kepada peminjam adalah sama dengan nilai guna di masa yang akan datang, maka peminjam akan menambahkan bunga sehingga nilai uang di masa yang akan datang adalah sama dengan nilai uang pada saat ini. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Konsep time value of money ini sangat bertentangan dengan sistem ekonomi Islam. Di dalam Islam, uang harus berputar dalam perekonomian dan tidak boleh dibiarkan terhenti dalam waktu yang lama. Sedangkan prinsip time value of money beranggapan bahwa nilai uang di masa sekarang lebih berharga dibandingkan dengan masa mendatang, sehingga mereka menetapkan bunga dengan tujuan bahwa uang itu akan berkembang dan memiliki nilai yang sama dengan saat ini. Dengan demikian, menurut ekonomi konvensional ada 2 hal yang mendasari munculnya konsep time value of money, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, presence of inflation dan preference present consumption to future consumption. Konsep time value of money ini sangat bertentangan dengan sistem ekonomi Islam. Di dalam Islam, uang harus berputar dalam perekonomian dan tidak boleh dibiarkan berhenti dalam waktu yang lama. Sedangkan prinsip time value of money beranggapan bahwa nilai uang di masa sekarang lebih berharga dibandingkan dengan masa mendatang, sehingga mereka menetapkan bunga dengan tujuan bahwa uang itu akan berkembang dan memiliki nilai yang sama dengan saat ini. Dengan demikian, menurut ekonomi konvensional ada 2 hal yang mendasari munculnya konsep time value of money. Yang pertama, presence of inflation dan preference present consumption to future consumption. Terima kasih. Kemudian materi selanjutnya yaitu economy value of time. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam istilah tidak mengenal time value of money, melainkan yang dikenal adalah economy value of time. Value of time adalah konsep yang menilai bahwa waktu memiliki nilai ekonomi, tetapi uang tidak memiliki nilai waktu.
sehingga dapat diartikan waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Konsep tersebut muncul pada abad ke-7 Masehi. Pada saat digunakan emas dan perak sebagai alat tukar, logam ini diterima sebagai alat tukar karena nilai intrinsiknya, bukan karena mekanisme untuk dikembangkan selama periode tertentu. Sehingga hubungan kreditur atau debitur yang muncul bukan karena akibat transaksi dengan dagang langsung, namun jelas merupakan transaksi permintaan uang. Kemudian yang demikian yang digunakan ekonomi konvensional inilah yang ditolak oleh ekonomi syariah, yaitu keadilan al-khumu bil qurni atau mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko, dan al-kharaj bil ladama atau memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya. Inilah alasan mengapa ekonomi Islam menganjurkan untuk mengemukakan konsep ekonomi value of time. Nah sahabat, tadi rekan-rekan saya sudah menjelaskan tentang time value of money dan economic value of time. Lalu apa sih yang membedakan antara keduanya? Nah, hal utama yang membedakan konsep nilai uang dengan nilai uang ekonomi untuk waktu didasarkan pada konsep nilai waktu uang. Dasar untuk menghitung kontrak didasarkan pada bunga, sedangkan dasar perhitungannya adalah pada konsep ekonomi nilai waktu, yaitu rasio. Konsep nilai ekonomi pada waktu dalam perhitungannya dapat menggunakan konsep bagi hasil. Konsep pendapatan bagi hasil akan sangat mempengaruhi tingkat rasio menjadi kesepakatan dalam kontrak kerjasama. Sedangkan konsep biaya dalam dana dan dalam ilmu ekonomi nilai waktu menggunakan Islamic Security Market Line dengan variabel bebas risiko sama dengan 0. Nilai pembiayaan atau investasi yang dilakukan dengan menggunakan metodologi Net Present Value at Risk menentukan rasio untuk hasilnya. Pengembalian harus diperhitungkan, dalam hal ini pengembalian modal tidak sama dengan pengembalian uang. Pengembalian modal sangat tergantung pada jenis bisnis dan terkait dengan sektor real, teman-teman. Sementara pengembalian uang sangat berkaitan dengan suhu bunga. Penetapan nisbah bagi hasil dilakukan sejak awal kerjasama dan menggunakan pengembalian proyek sebagai dasar. Perlu sahabat-sahabat ketahui, ketika ternyata pengembalian aktual dari investasi yang dibiayai tidak sama dengan yang diproyeksikan, karena ada faktor yang tidak bisa diprediksi. Yang akan digunakan adalah nomor pengembalian aktual, bukan nomor pengembalian yang diproyeksikan. Sehingga dalam hal ini, yang menunjukkan bahwa Islam tidak setuju dengan konsep nilai uang, yaitu dengan keuntungan yang akan terjadi di masa depan. Waktu akan memiliki nilai ekonomi jika dan hanya jika digunakan untuk kegiatan produktif saja, sehingga menjadi modal dan memperoleh keuntungan, teman-teman. Sehingga dalam keuangan Islam, uang bukanlah komoditas, hanya alat untuk menilai barang atau jasa atau sebagai alat transaksi. Sehingga ada dasarnya yang digunakan sebagai pijakan dalam pengembalian keputusan keuangan, yaitu akhlak. Sehingga ketika preferensi seseorang untuk uang dikaitkan dengan waktu akan menjadi tidak relevan, teman-teman. Ketika seseorang mengambil keputusan investasi, secara umum akan membandingkan risk free interest atau bebas bunga risiko dengan ekspektasi keuntungan pada proyek investasi. Biaya konsep waktu adalah konsep ini. Ya, itulah yang menjadi pembeda antara time value of money dan economic value of time. Semoga sahabat-sahabat semua mengerti ya. Audio Jungle. Nah teman-teman, itulah penyampaian dari kami kelompok 2 mengenai